Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran SMKN 1 Cikarang Selatan, program kalian Teknik Komputer dan Jaringan pada mata pelajaran Dasar-Dasar Desain Grafis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 ya. Yang pertama kita akan mendiskusikan, dan pada kesempatan ini tentu saya akan menjelaskan ya unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Nah, untuk diskusinya tentu nanti saya akan buka chat di Classroom untuk tanya jawab terkait dengan mata pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Atau adapun untuk kompetensi dasar 4.1 nanti akan saya demonstrasikan terkait dengan pembuatan garis, bidang, tipografi, warna, tata letak menggunakan aplikasi Corel Draw, sehingga nanti kamu bisa melatih keterampilan ya menggunakan aplikasi pengolah desain grafis ya, tentunya dengan melakukan praktek mandiri. Langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita mulai dari unsur tata letak. Ketika kita bicara tata letak, maka kita akan membahas bagaimana suatu objek itu tersusun. Nah, yang pertama kita mulai dari yang namanya garis. Garis ya. Garis itu kalau kita lihat contoh-contoh garis yang ada di bawah ini, maka garis sebenarnya rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Misalnya di sini kita lihat garis ya, garis putus-putus ini kan sebenarnya ada titik-titik yang berdekatan. Kalau jarak antar titik itu sangat rapat, maka akan membentuk garis lurus. Oleh karena itu di sini ada garis lurus, ada garis zigzag, garis yang tidak teratur gitu ya. Lalu apa sih fungsinya garis? Kita lihat di sini. Sebelum kita bahas fungsinya, ada dua garis ya. Kita lihat jenis-jenis garis. Yang pertama ada yang namanya garis alamiah. Garis alamiah itu garis yang terbentuk secara alami ya. Misalnya kalau di pantai ini ya, pantai sama langit, kalau kita ngeliat dari jauh maka itu membentuk sebuah garis. Nah, itu namanya garis alamiah. Nah, sementara yang kedua adalah garis buatan. Nah, garis buatan sendiri itu ada dua. Ada garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Kalau yang sengaja dibuat seperti apa? Ya misalnya garis-garis yang di gambar B itu yang membentuk seperti gambar orang gitu ya. Nah, yang garis tidak sengaja itu seperti gambar C. Nah, pada gambar C ini sebenarnya kita akan menggambar bidang warna, ada yang oranye, kuning, ungu, biru. Nah, pembatas antar warna itu ternyata membentuk garis. Nah, itu namanya garis tidak sengaja. Nah, berikutnya fungsi garis ya. Dalam teori tata letak paling tidak ada 3 fungsi garis. Yang pertama ada sebagai pembatas tepi ya, atau pembatas objek. Di sini misalnya dicontohkan gambar bidang yang warna biru ini ada garis warna merah. Ini sebenarnya bisa saja yang merah itu kita bikin biru, tetapi ini untuk menjelaskan bahwa fungsi garis adalah sebagai pembatas tepi bidang. Yang kedua, menciptakan nilai ekspresi. Nah, garis ini ternyata selain pembatas bidang, ketika kita menggambar garis itu ada nilai ekspresinya. Misalnya ekspresi tegas, lembut, gitu ya. Itu ada maknanya gitu ya. Nah, yang ketiga, memberikan kesan pada visual desain. Misalnya tegas, luas, dinamis gitu ya. Kan garis itu kan selain ketebalan, garis itu ada panjangnya gitu ya bentuknya. Nah, kita lihat sini ada beberapa makna atau kesan garis, kesan yang ditimbulkan dari sebuah garis. Paling tidak ada 7. Kalau garis lurus itu ya kesannya itu kekuatan, tenang gitu ya. Sementara kalau horizontal itu kan datar gitu ya. Atau kalau dalam diagram itu ya X gitu ya, itu kesan tenang, bahwasanya luas gitu ya. Sementara kalau garis putus-putus, putus-putus ini gerak dan gelisah gitu ya. Sementara garis silang atau diagonal itu mengungkapkan kesan
gerak ringan atau ya dinamis gerak gitu ya. Dan juga kadang-kadang gerak yang diagonal tadi memberikan kesan ragu gitu ya. Terus ada garis lengkung, garis melengkung itu kesannya luas gitu ya, santai, ya, hidup gitu ya. Nah, yang berikutnya ada zigzag, zigzag turun naik gitu ya. Nah, ini menggambarkan kesan gairah, semangat, atau bisa juga itu gerak cepat. Oh, ini. Yang berikutnya ada garis spiral. Spiral itu melahirkan gelombang kekuatan. Oh, gitu ya. Itu garis ya. Nah, berikutnya tata letak yang kedua adalah bidang. Bidang ya. Nah, objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar dan bersifat tepi itu kita katakan bidang. Ya, dan bersifat dua dimensi. Dua dimensi itu artinya dia memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah, kalau memiliki panjang, lebar, dan tinggi itu tiga dimensi. Itu namanya volume. Oleh karena itu bentuknya berbeda. Kita lihat sini ada kalau objek dua dimensi itu identik dengan pipi. Ya, sini ada lingkaran, segi 4, segitiga, jajaran genjang, bintang. Nah, sementara kalau yang tiga dimensi itu namanya volume ya. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Ya, tentu bentuknya seperti ini. Seperti gambar sebelah kanan gitu ya. Itu bidang. Nah, dari prosesnya bidang dapat bedakan menjadi dua. Yang pertama tentu bidang alamiah ya seperti lapangan bola, sawah, itu bidang ya. Yang kedua bidang buatan. Bidang buatan ini tentu bidang yang sengaja dibuat, misalnya bidang lukisan, segitiga, lingkaran, bidang yang tidak sengaja dibuat. Ini karena pembubuhan warna yang menyebabkan terbentuknya bidang. Itu bidang ya. Nah, adapun karakter bidang sesuai dengan penyusunan tata letak data sebagai yang pertama ada bidang horizontal. Horizontal berarti datar ya. Ya, memberikan kesan tenang, statis, stabil, teratur, itu bidang horizontal. Nah, sementara bidang yang bundar itu berarti melingkar gitu ya. Itu memberikan kesan santai, ya kadang stabil, kadang gerak gitu ya. Nah, sementara bidang segitiga, ya, bidang segitiga ini kesannya itu statis maupun dinamis. Sementara bidang bergelombang itu memberikan kesan irama, kehidupan, gerak gitu ya. Nah, berikutnya ilustrasi. Nah, ilustrasi itu ya berarti menjelaskan ya, menjelaskan atau memberikan gambaran ya tata letak dua dimensi. Ya, contohnya misalnya di sini warna-warna yang disusun di atas sebuah gambar itu membentuk seperti pohon. Padahal pohon umumnya ya daunnya hijau gitu kan. Tetapi di sini ya ada warna ungu, merah, itu tentu tidak umum. Tetapi itu mengilustrasikan, berikan contoh bahwa gambar itu memberikan pesan bahwa oh ini gambar pohon, gitu ya. Itu ilustrasi. Nah, yang berikutnya ilustrasi itu ada dua, ada ilustrasi image bitmap dan yang kedua ilustrasi image vektor. Nah, ilustrasi yang dibentuk oleh susunan pixel atau titik. Pixel itu picture elemen atau elemen penyusun gambar ya, koordinat dalam suatu grid itu ya garis-garis kotak ya. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Artinya semakin dekat ya atau semakin rapat titik-titik tadi, maka ya tentu dalam bahasa grafis resolusinya makin tinggi atau gambarnya makin rapat. Itu bitmap ya. Nah, yang kedua ilustrasi image vektor ya, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian ilustrasi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dengan sebuah vektor. Contohnya misalnya gambar vektor ya. Kalau gambar vektor T ini 600 seperti ini, kira-kira ada 600 titik elemen ya. Ini ada 300. Sementara gambar bitmap itu seperti ini. Bedanya apa? Gambar vektor itu biasanya kalau di zoom dia nggak terlihat pecah. Sementara kalau gambar bitmap itu semakin kita perbesar, maka titik-titik pikselnya itu akan semakin terlihat. Nah, itu kira-kira begitu ya gambar image bitmap dan vektor gitu ya. Berikutnya tipografi. Tipografi ini unsur tata letak ya. Ini fungsinya menyampaikan pesan tertentu ya. Karena dia berbicara tata letak, itu bagaimana sebuah
objek itu disusun di sebuah bidang sehingga terlihat menarik. Misalnya kalau kita bikin poster, tentu tata letak huruf, gambar itu harus diatur sedemikian rupa sehingga orang yang melihat gambar itu akan tertarik. Oh, ini misalnya poster terkait dengan iklan sebuah produk makanan. Maka judulnya apa, terus tata gambar objek utamanya mau taruh di mana, nah itu namanya tipografi. Nah, ya bagian-bagian tipografi tentu ada judul, subjudul, naskah, logotipe. Nah, ini contoh tipografi ya yang saya ambil dari Google tentunya. I don't like. Nah, di sini ada tentu penataan huruf sama pesan yang akan disampaikan itu menarik untuk dilihat orang. Nah, sehingga gambar itu dikatakan, oh gambar itu bagus, gitu. Sehingga orang bisa berkomentar, oh ini gambar ini menarik, ini bagus. Nah, ini tentu tipografinya disusun mempertimbangkan bagaimana orang yang akan melihat gambar itu akan tertarik. Jadi sudut pandangnya tidak hanya sudut pandang kita sebagai desainer misalnya, tetapi kita harus melihat bahwa susunan itu nanti orang lain suka enggak. Kalau orang lain suka, tentu gambar itu nanti akan laku, gitu ya. Nah, berikutnya warna, gitu ya. Nah, unsur tata letak berikutnya adalah warna. Ya, tentu kita sudah tahu warna merah, kuning, hijau, gitu ya. Nah, warna ini tentu warna ini menjadi sesuatu yang akan dilihat orang terhadap sebuah desain grafis. Nah, ketika orang melihat warnanya sesuai apa tidak, atau mencolok apa sesuai dengan produk disampaikan, nah itu akan menampilkan sebuah desain yang dianggap menarik oleh orang lain, gitu ya. Jadi pewarnaan itu juga nanti akan menjadi sesuatu yang penting dalam tata letak desain grafis. Nah, berikutnya gelap terang. Gelap terang ya, gelap. Nah, dalam desain grafis ya, penataan gelap terang itu beberapa hal. Yang pertama, menampilkan kesan kedalaman. Yang kedua, efek benda 3 dimensi dan untuk memperjelas kontras. Jadi, ketika misalnya gambar ini memang warnanya harus gelap, kita berikan gelap ya. Nah, sehingga mengekspresikan bahwa gambar itu jelas ya, kontrasnya berbeda, gitu ya. Sehingga orang yang melihatnya itu bahwa gambar itu bagus, gitu ya. Misalnya gambar seperti ini, gambar yang sebelumnya misalnya ini kurang, kontrasnya kurang gitu, gelap terang kurang. Gambar di belakang paruh atau kepala burung ini kontrasnya kurang jelas, sehingga perlu diberikan pewarnaan yang lebih dalam atau yang lebih kuat, gitu ya. Sehingga tentu gambar yang setelahnya itu terlihat lebih bagus. Nah, yang berikutnya pengaturan gelap terang objek pada Corel Draw. Ini gambar ini. Ya, kalau sebelumnya ini gambar ini warnanya kurang begitu mencolok, gitu ya. Ketika ada pewarnaan lagi, maka gambar seperti ini tentu akan lebih memberikan kesan bahwa gambar itu serius, bagus, gitu ya, dan menampilkan warna-warna yang sesuai, gitu ya. Yang berikutnya adalah tekstur ya. Untuk tata letak, ya, tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda ya. Sifat permukaan dapat berkasar, kasar, halus, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan nah, kesan itu dalam desain grafis itu bisa menggunakan yang namanya tekstur. Tekstur ada yang 2 dimensi ya. Untuk tugas pada 2 bidang kita berikan tekstur 2 dimensi. Nah, tekstur itu seperti ini, misalnya ini ada kayu, gitu ya, seperti air, gitu ya. Ini tekstur namanya ya. Nah, berikutnya ruang atau space ya. Dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang akan terlihat adanya ruang. Jadi ruang ada 2, itu ruang alamiah, ruang yang memang terbentuk secara alami ya. Nah, yang kedua ruang yang diciptakannya. Ruang yang diciptakan adalah misalnya desain gambar interior dan eksterior sebuah bangunan. Nah, ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna gelap terang tadi, yaitu
menimbulkan gambar manual. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke cara membuat garis dengan CorelDRAW. Garis bidang, tadi kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, ketika pertama kali dibuka aplikasi CorelDRAW ya seperti ini. Ya tentu untuk membuat dokumen baru kita klik dokumen di sini ya, new dokumen ya. Dan CorelDRAW yang digunakan ini adalah versi X7 ya. Jadi saya sesuaikan dengan spek laptop yang saya gunakan ya. Sehingga nanti ya lebih ringan lah, artinya ketika kita membuka itu lebih cepat. Nah, yang pertama kita akan belajar membuat garis. Nah, di CorelDRAW itu secara umum di sini ada menu utama, di sini ada toolbox ya, di sini adalah palet warna. Nah, kita mulai dari paling atas, ini adanya pick tool. Pick tool ya, kalau kita klik pick tool, nah pick tool ini digunakan untuk memilih ya, mengatur posisi atau memutar objek atau mentransformasikan objek. Nah, untuk memilih tool, kita klik ini dulu. Nah, untuk membuat garis misalnya di sini ada yang namanya ya freehand, ada two point line, ada Bezier, artistic media, ada pen, ada B-spline ya, ada polyline, ada 3-point curve, smart draw. Nah, pertama kita buat pakai freehand. Kita klik freehand, tarik, nah, ini langsung kita klik garis. Tetapi garisnya, nah kalau mau buat garis lurus bagaimana? Nah, buat garis lurus tentu kita yang lain two point line. Ini bisa kita klik, ini bisa 2-point line, ya. Ini kita luruskan, ya. Nah, ini garis lurus ya. Terus berikutnya kalau kita membuat garis pakai Bezier, ini juga begini. Nah, ini juga bisa lurus, bisa miring ya kalau pakai Bezier ya. Nah, ini ya. Ini bisa seperti ini ya. Nah, untuk keluar dari ini kita klik pick tool ya. Berikutnya ada lagi misalnya artistic media. Nah, artistic media kalau kita buat ya sembarang garis dia akan seperti itu. Tergantung ini kerapatannya kita mau pilih yang mana. Ya, seperti ini ya. Kita klik pick tool. Nah, berikutnya ada lagi apa? Contoh membuat garis. Ada pen. Kita bisa menggunakan pen tool, klik di sini. Nah, terus di ujungnya kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik 3 titik ya, pen, seperti pen. Nah, ujungnya kita klik lagi pick tool. Nah, maka dia akan bentuk garis-garis ini bisa saja kita bentuk seperti ini. Nah, berikutnya apa lagi? Ada lagi polyline. Polyline berarti banyak garis, kita klik sini ya. Ini ya, ini kita buat garis. Ya, ini sampai ketemu lagi. Nah, seperti ini, ya banyak garis ya. Terus berikutnya ada lagi ya 3-point curve. Jadi kita buat 3 titik ya. 3 titik kurva juga sama buat garis ya. Ya, ini ada lagi ya, ada smart drawing, kalau smart drawing ya ini ya ini ya. Nah, itu cara sederhana membuat garis ya. Nah, dari garis ini tentu kita bisa membuat apa ya, tentu sesuai objek yang nanti akan kita buat. Ini kalau misalnya pewarnaan ya tinggal kita klik, ini klik warna ya dia akan berubah warnanya gitu ya. Nah, berikutnya bidang. Nah, untuk menggambar bidang ini kita tambahkan peg yang baru, kita buat peg yang baru. Ini tadi peg 1, ini peg 2. Peg 2 kita ganti nama untuk membedakan, misalnya kita bikin bidang ya, kita klik OK. Nah, untuk membuat bidang di sini ada beberapa tool. Di sini ada rectangle tool. Rectangle tool kita buat misalnya tinggal kita klik terus kita drag seperti ini. Terus kita klik pick tool, kita kasih warna jadi sebuah bidang. Nah, yang berikutnya ada lagi misalnya elips. Elips ini ada lingkaran bentuk oval begini. Nah, kalau kita mau membentuk lingkaran dengan bulat gitu ya. Nah, kita tekan tombol CTRL sehingga dia akan bulat sempurna. Ini sama kita buat begini ya. Terus bidang apa lagi? Nah, bidang ini di sini ada banyak. Ada star, bintang gitu ya. Di sini ada lagi misalnya ada spiral tadi ya. Ada lagi bidang yang lain ya, bidang-bidang yang bisa kita buat. Nah,
ini kasih warna. Itu ya, itu contoh dasar-dasar tentang warna, bidang, tekstur gitu ya. Nah, berikutnya tipografi. Nah, tipografi ini penataan letak. Ketika kita akan membuat sebuah objek, misalnya objek itu kita kasih teks ini, misalnya kita ketik TKJ Cikarang Selatan. Nah, teks ini mau kita taruh di mana? Apakah di sini? Apakah di pojok? Teks ini apakah mau dikasih warna merah, warna biru? Nah, tentu ini ketika kita akan membuat sebuah desain poster misalnya, maka tata letak gambar-gambar seperti ini perlu kita perhatikan. Mau seperti apa gambarnya? Apakah misalnya ini kalau kita putar gitu ya, ya seperti ini ya. Ini kita ini contoh saja, nanti gambarnya kayak apa. Iya, ini kalau kita ya tumpuk begini ya. Ini kalau kita gabungkan begini, ini tinggal kita pilih. Nah, ini kebalik tadi ya. Balik misalnya kalau kita pakai ini ya, salah juga ya, pokoknya disesuaikan. Nanti kita gambar ini kita bikin apa, misalnya begini ya, ini gambar ya. Ya, ini tentu ya, misalnya seperti ini ya, gambar seperti ini tentu gambar yang bisa saja kita gunakan gitu ya. Ini seperti ini ya, ya bisa ini ya. Jadi tergantung nanti gambar yang akan kita gunakan ya. Jadi ini misalnya gambar ini kita copy, dia di apa itu ya, ini contoh-contoh nanti penggunaan objek yang bisa saja kita akan membuat sebuah objek gambar ya. Itu. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan penggunaan tool ataupun menu di pengolah grafis berbasis vektor ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.